Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga, semuanya mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang telah menyempatkan hadir di pagi hari ini dalam suasana yang cukup dingin karena hujan terus turun, untuk memberikan semangat kepada kita dalam meningkatkan ibadah yang lebih baik, yang lebih sempurna menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya dosa-dosa diampuni, segala penyakit-penyakit disembuhkan, segala musibah dijauhkan, keluarga kita menjadi keluarga yang soleh, solehah, dan selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji, membahas apa yang telah kami siapkan, kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi para jamaah yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Semuanya kita harapkan kepada Allah tetap sehat walafiat. Di antaranya yang sedang sakit yaitu Pak Odik ini, Pak Odik Sodikin yang sedang sakit di rumah sakit, mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ibu Elis ini istrinya wakil wali kota Banjar. Kemarin habis ceramah di sana, menyambut hari santri, istrinya sakit, mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para jamaah yang sedang sakit atau keluarganya sedang sakit, atau kita yang hadir keadaan kurang sehat walafiat, semua yang sedang sakit kita memohon kepada Allah agar Allah mencabut segala penyakitnya, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Amin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi antas syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan doa untuk masing-masing kita baca, Allahumma afini fi badani,
Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk kita semuanya yang sedang mendapatkan musibah. Ada juga yang mendapatkan musibah di berbagai daerah yang kita lihat, baik banjir ataupun longsor ataupun apa saja yang berupa musibah diterima dan terjadi pada kita, pada keluarga kita atau pada semua kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah menggantinya dengan ganti yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita juga berdoa untuk kelancaran dalam mengkaji ayat yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita yang dapat menerangi dalam kehidupan, amin, yang dapat membukakan pintu hati yang sedang tertutup dan mendapatkan kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema yang akan kita ungkap dan ayat yang akan kita kaji bersama-sama adalah menyiapkan pertanggungjawaban amal perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji surah Al-Anbiya ayat 47. Menyiapkan pertanggungjawaban. Jadi kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini persiapan sematang mungkin, secukup mungkin untuk pertanggungjawaban perbuatan kita, amal soleh yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini, hari kemarin, hari yang akan datang, jangan lupa kita selalu menyiapkan, kita mempersiapkan diri dari amal yang kita lakukan 24 jam sehari semalam, ataupun juga kita setiap saat tidak ada perbuatan yang kita lakukan kecuali kita sedang mempersiapkan apa yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat yang akan datang. Mari kita lihat ayatnya yang kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca bersama ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazin al-qisṭa liyawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ulangi
ulangi lagi. Wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah fala تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Terakhir sekali lagi. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Shadaqallahul Azim. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Nah, ini kaitan dengan judul yang kita siapkan. Di sini Allah berfirman, dan kami akan memasang timbangan. Jadi Allah akan memasang timbangan dengan timbangan yang tepat pada hari kiamat, pada hari terakhir. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Jadi saking adil-adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun hanya seberat biji sawi. Biji sawi ini biji yang sangat kecil. Dan sebagian orang mengatakan biji sawi itu adalah benda biji yang sulit untuk dibagi dua. Ini menunjukkan betapa kecilnya benda tersebut, dan itu semuanya akan diperhitungkan, akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditimbang. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, interpretasi mufasir. Menurut tafsir Tahlili, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ini dalam menilai perbuatan hambanya kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan neraca keadilan yang benar-benar adil, sehingga tidak seorang pun akan dirugikan dalam penilaian itu. Kalau di alam dunia mungkin manusia boleh saja berbuat tidak adil, berpenting sendiri yang aman, boleh saja terjadi. Dan mungkin di akhirat akan melihat kelakuan perbuatan yang dilakukannya di alam dunia ini. Maksudnya penilaian itu akan dilakukan setepat-tepatnya. Nah,
Sehingga tidak akan ada seorang hamba yang amal kebajikannya dikurangi sedikit pun, sehingga menyebabkan pahalanya dikurangi dari yang semestinya dia terima. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian juga dalam tafsir tahlili dikatakan bahwa memberikan pahala yang berlipat ganda dari jumlah kebaikannya atau menimpakan azab yang lebih ringan dari kejahatannya adalah terserah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, lebih tegas dalam tafsir Munir, lengkap juga ini. Dalam tafsir Munir bahwa yang dimaksud dengan kalimat wa nadha'al mawazin adalah Allah memperlihatkan perhitungan yang akurat serta balasan sesuai dengan amal perbuatan dengan adil dan objektif, tanpa ada yang didolimi sedikit pun. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan timbangan adalah keadilan di antara semua makhluk. Hal itu diilustrasikan dengan membuat neraca untuk menimbang hal-hal yang ditimbang. Di dalam tafsir Munir diungkapkan lebih tegas. Namun menurut pendapat lain yang lebih rajih, di sini Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuat neraca dalam arti sesungguhnya, dan dia menggunakannya untuk menimbang amal-amal perbuatan. Jadi kita bisa membayangkan, bisa mentafakurinya bagaimana ketika kita dipanggil dan neraca sudah disiapkan dan kita akan ditimbang amal di situ. Bagaimana persiapan, bagaimana yang harus kita lakukan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hasan Al-Basri ini. Hasan Al-Basri orang yang sangat terkenal di dalam memikirkan, mengkaji ayat-ayat sunnah-sunnah Nabi. Jadi Hasan Al-Basri menandaskan itu adalah neraca yang memiliki 2 daun timbangan dan bata. Barang siapa yang amalan kebaikannya lebih berat dari amalan jeleknya, ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang amalan jeleknya lebih berat dari amal baiknya, ia termasuk orang yang celaka. Dan perbuatan yang baik yang kita lakukan pun, apa betul ini amal yang diterima yang akan menjadi memberatkan timbangan atau meringankan timbangan? Ini adalah bahan untuk mentafakurinya. Kita pagi-pagi sudah bangun, sudah sholat tahajud, baca Al-Quran, bahkan kita tidak mau ketinggalan sholat sebelum subuh, sholat sunat, kemudian sholat subuhnya, kemudian ditambah dengan zikirnya, sholawatnya. Ini adalah sedang melakukan amal-amal yang akan menjadi pertimbangan di akhirat yang akan datang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Itu ayat yang sering kita baca dalam sholat,
dalam kehidupan sehari-hari, dan itu mengingatkan tentang amalan-amalan sekecil apapun, amalan yang baik dengan balasan yang baik, dan pekerjaan amalan yang buruk sekecil apapun tetap menjadi barang hal yang akan mendapatkan balasan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya dari ayat yang telah kita baca, dari sini muncul nilai-nilai pendidikan. Selalu dimunculkan supaya kita menjadi bagian penting untuk memperhatikan dan menerapkan dan juga mengajarkan, menginternalisasikan, membimbingkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak biologis kita, kepada kawan-kawan kita, kepada orang yang kita sayangi dan kita cintai. Yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa mawas diri dalam segala perbuatan. Bagaimana ini? Kita menyampaikan, kita membimbingkan, kita mengarahkan agar anak didik kita, anak biologis kita tetap menjadi hamba yang senantiasa mawas diri, melihat ke dalam dirinya, mentafakurinya apa yang dilakukannya. Jadi ini mawas diri. Kemudian kedua, senantiasa mengajarkan, melaksanakan amal soleh sebagai bekal kehidupan. Nah, bagaimana ini? Kita menyampaikan kepada mahasiswa kita, kepada santri kita, kepada para jamaah kita, kepada anak didik kita, kepada keluarga kita, dengan melaksanakan amal soleh sebagai bekal kehidupan. Nah, ini tanggung jawab kita di dalam melakukan pendidikan supaya anak didik kita menjadi anak yang beramal soleh di dalam kehidupannya. Yang ketiga, mendidik hambanya untuk selalu bermuhasabah. Nah, bagaimana ini mengajak anak didik kita untuk bermuhasabah? Ada orang yang kumpul jam 3 malam, anak, istri, orang-orang yang ada di rumah itu dibangunkan, kemudian melakukan ibadah sebagaimana dicontohkan Rasul, dan setelah itu bermuhasabah, melihat perjalanan hidup, melihat langkah sehari-hari, melihat ucapan yang sering disampaikan, melihat dan melihat, pada ujungnya muncul perasaan dari muhasabah itu, betapa banyaknya dosa-dosa saya, betapa banyaknya kekhilafan yang harus saya pertanggungjawabkan, sehingga muncul di situ permohonan maaf kepada orang-orang yang pernah kita lakukan perbuatan yang tidak bagus, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di balik bermuhasabah tadi. Halo, bermuhasabah itu apa? Naon introspeksi diri gitu. Introspeksi diri. Jadi masuk ke tempat sujud, mungkin di rumah itu ada musola, ada tempat sujud, ada tempat untuk mengajukan permohonan secara khusus. Mungkin ada yang menyiapkan tempat di rumah masing-masing, atau mungkin di musola, ataupun di masjid sendiri, ataupun dimanapun, tetap menjadi hal yang patut dilakukan dan mengajak untuk menyentuh perasaan, menyentuh kolbu yang semula keras menjadi lunak, yang semula susah menjadi gampang, yang semula selalu tidak memiliki ajikan menjadi memiliki keistiqomahan. Dan yang keempat, mengajarkan agar senantiasa bertaubat atas apa yang telah diperbuatnya. Seorang guru bagaimana mengajak anak didiknya untuk bertaubat kepada Allah. Bagaimana mengajak untuk selalu memohon ampun, memohon maaf atas kehilafan dan kesalahannya. Tentu di sini merupakan satu peluang kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mungkin ajengan, mu'alim, kiai, ustaz, ya, bagaimana untuk bersama-sama
menyampaikan pentingnya bertaubat, pentingnya memohon ampun dari apa yang telah kita lakukan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita melihat nilai-nilai pendidikan, semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Semua perbuatan. Jadi kita selalu berbuat nih setiap hari, setiap saat, ya, baik berbuat sendirian, berbuat rame-rame, ataupun berbuat tidak mau kelihatan. Ini perlakuan perbuatan yang akan diminta pertanggungjawabannya. Surahnya surah Al-Qiyamah ayat 36. Mari kita baca. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, ini kalimatnya, kalimat tanya. Tapi bukan untuk dijawab ini, tapi untuk direnungkan. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ini bahan untuk direnungkan, ditafakuri dari ayat ini dengan persiapan untuk melaksanakan dan menyampaikan pertanggungjawaban. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, mari kita baca. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawat أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, nah ini Luqman berkata, dalam Al-Quran ada surat Luqman. Halo para jamaah, surat Luqman surat nomor berapa? Halo, masih ingat surat Luqman surat nomor berapa? Ayo, dilihat ya. 31. Oke. Di situ mengungkapkan ya. 31, Prof. Oke, siap. Luqman berkata, wahai anakku, kalimatnya wahai anakku. Jadi wahai anakku ini kata-kata yang sangat santun seorang ayah kepada anak. Wahai anakku, ini menunjukkan sayangnya orang tua pada anak. Sungguh, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Di sini, wahai anakku, sungguh. Kata-kata sungguh itu kata-kata yang dalam bahasa Arab itu penguat. Itu. Jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, perbuatan sekecil apapun dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, manusia akan melewati neraca Allah. Neraca Allah dan semua amalannya akan dimintai pertanggungjawaban. Mereka akan ditimbang sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Subhanallah, kita sudah melakukan perbuatan, sudah bekerja, sudah melaksanakan sesuatu pekerjaan. Nah, bagaimana ini pertanggungjawabannya dengan neraca yang Allah siapkan? Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, Allah berfirman,
Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Dipanggil satu persatu. Sofyan Sauri. Bin Anu dari mana ini? Wah, tidak ada pertanyaan dari mana, sudah ada di situ. Nih, ya, dipanggil maju ke depan dan ditimbang amalnya. Bagaimana ketika ditimbang amal, kemudian amal kita yang menurut perasaan kita banyak amal yang kita lakukan, dan di situ akan dibuktikan amal yang banyak itu mana, amal yang sudah lakukan itu mana. Di situ dipanggil untuk ya diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat, hari yang akan kita jalani. Kemudian selanjutnya kita juga akan berapa lama semua manusia menanti pengadilan Allah setelah kumpul nanti di alam mahsyar, di akhirat itu berapa lama sih menunggunya untuk dipanggil, diminta pertanggungjawaban? Nah, di sini dalam sebuah hadis, yajma'ullahul awwalina wal akhirin limiqati yaumi ma'lum qiyaman arba'ina sanatan syakhisatan absaruhum yantadiruna faslal qada'i. Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri selama 40 tahun. Pandangan-pandangan mereka menatap ke langit menanti pengadilan Allah. Jadi semuanya dikumpulkan sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Berapa jumlahnya, berapa miliar jumlahnya, kumpul di situ semuanya sambil wajahnya menatap ke langit menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan menunggunya itu selama 40 tahun. Dapat dibayangkan, kalau yang namanya menunggu jangankan 40 tahun, Pak, sehari aja kesal gitu. Jangankan sehari, nanti ya bareng jam sekian kita bersama-sama yang satu nunggu gitu ya. Sudah minum, sudah makan, kok nggak muncul-muncul? Hanya selalu melihat dan melihatnya. Seorang calon pengantin wanita menunggu calon pengantin pria lama itu, walaupun sebenarnya sebentar. Bagaimana nanti di akhirat 40 tahun yang digambarkan dalam hadis yang kita baca ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini 4 hal yang akan diminta pertanggungjawaban. 4 hal yang akan diminta pertanggungjawaban. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi bima afnahu wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa bima anfaqahu wa an jismihi bima ablahu. Hadis Tirmidzi. Mungkin ada yang redaksi lain ya. Ini yang saya munculkan di sini hadis riwayat Tirmidzi. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Ada berapa? Halo, ada berapa? Ada 4. 1 akan ditanya tentang apanya? Tentang umurnya. Umur itu usia. Umur 0 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun,
50 tahun, 70 tahun, umur itu yang dihabiskan. Kita ini setiap hari apa yang kita berikan, yang kita terima jatah dari Allah Subhanahu wa taala terus digerus setiap saat. Habis itu, ujungnya habis itu. Nah, umur itu dipakai apa? Sejak muda insya Allah dijadikan sarana ibadah. Setelah tua juga terus ibadah. Nah, ini akan ditanya tentang umurnya. Yang kedua apa? Tentang ilmunya. Bagaimana dia mengamalkannya. Kita menuntut ilmu jauh-jauh, ada yang ke luar negeri, ada yang kemana-mana. Bagaimana itu ilmu mengamalkannya. Karena ilmu harus diamalkan. Al-amal bila ilmin, al-ilmu bila amalin. Nah, itu juga kita telah banyak mendengarkan ungkapan itu. Kemudian tentang hartanya. Coba lihat pertanyaan tentang harta. Dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Kalau harta itu gitu. Dari mana diperoleh, kemana dibelanjakan. Serta tentang tubuhnya. Tubuh itu ya ini, mata, telinga, hidung, kaki, tangan, semua itu diminta pertanggungjawaban. Apa digunakannya? Tubuhnya untuk apa digunakan? Telinga untuk apa? Mata untuk apa? Hidung untuk apa? Kaki untuk apa? Sampai hati itu digunakan untuk apa? Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di sini dalam penjelasan para ulama ada beberapa pendapat yang ditimbang dalam mawazin, dalam timbangan pada hari kiamat itu, yaitu yang pertama amal itu sendiri, perbuatan itu sendiri, laku lampah perbuatan sendiri. Yang kedua catatan amal, amal itu dicatat. Yang mencatat amal itu adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap insan itu didampingi oleh malaikat. Malaikat apa? Halo, malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid. Di situ memperhatikan kita, mencatat amal kita sejak pagi sampai siang terus, sampai malam juga terus. Nah, ini catatan amal. Jadi nanti tertumpuklah catatan amal, buku amal itu, catatan amal itu. Yang ketiga pahala dari amalan, yang ditimbang pahala dari amalan. Dan yang keempat pelaku amal itu sendiri ditimbang pelakunya. Itu adalah empat cara gitu ya. Dalam penjelasan para ulama, ini adalah yang ditimbang dalam mawazin, timbangan yang Allah siapkan. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, amalan yang memberatkan timbangan itu apa sih? Nah, kan kita kalau beramal ingin memberatkan timbangan. Nah, dalam hadis Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di ucapan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dari segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Jadi kalau kita selesai sholat, menunggu waktu sholat yang lain, selain membaca Quran, membaca juga kalimat yang ringan di lisan, namun memberatkan timbangan. Mungkin sambil duduk di rumah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mungkin ada yang melamun gitu ya, mungkin ya, ingat kepada kalimat ini, segera alihkan channelnya dari channel melamun-lamun kepada channel bertasbih. Atau sedang menghayal ya,
Pokoknya hayalannya segera diganti channel hayalan kepada channel timbangan yang lisan memudahkannya, lisan mengucapkannya ringan dan juga berat dalam timbangan. Oke, kita baca. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi insya Allah ya, ada yang sedang naik mobil, naik pesawat, sedang naik apa saja kendaraan, mungkin di situ isi kegiatan. Namun mengisinya di tempat ramai tidak boleh keras-keras. Mau berangkat ke pasar, mengucapkan tasbih keras-keras jangan. Hati yang hidup, mulut yang diam. Hati yang sibuk, mulut yang bergumam. Terus diucapkan dengan setulus-tulusnya. Terus hadirin wal hadirat rahimakumullah, semua perbuatan tercatat baik dalam catatan amal. Nah ini Allah berfirman, mari kita baca pelan-pelan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Nah, ini bacaan yang kita baca. Selanjutnya arti dari yang kita baca itu, dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang jua pun. Nah, ini yang akan menjadi bukti apa yang tertulis, apa yang menjadi catatan amal. Lalu orang itu melihat ketika sedang ditimbang, melihat di situ. Dan tatkala dia merasa menjadi orang yang berdosa, gitu ya, yang namanya juga yang berdosa, yang bersalah, sedang dibuktikan catatannya bagaimana gelisahnya orang itu, bagaimana merasa takutnya orang itu. Kenapa? Karena sudah divonis dan dirinya sudah tahu bahwa aku ini orang yang bersalah, menyesal. Menyesal di akhirat itu kurang bermakna, gitu ya, kurang bermanfaat. Menyesalnya harusnya di alam dunia ini. Ketika kita berbuat salah, segera bertaubat, segera memohon ampun, segera bersihkan kotoran-kotoran, dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, semua anggota tubuh akan bicara kecuali mulut. Surat Yasin 65. Mari kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulahum wa tashhadu arjuluhum bima kanu
Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi mulut ditutup, yang suka banyak ngobrol, yang suka berbicara, yang suka berbohong, yang suka melakukan ucapan yang dapat menyakitkan orang, membuli, menghina, mencaci maki, atau memuji apapun. Mulut yang di dunia sebagai alat untuk berkomunikasi, berbicara, beraudiensi, dan terusnya, di akhirat nanti akan dikunci, akan ditutup rapat-rapat, sedangkan yang berbicara itu adalah tangan mereka. Sudah tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Betul, tanganku yang mengambil, kata kaki, memang aku saksinya kau berjalan ke sana. Betul apa yang dilakukan tadi, dan kaki bicara, memang gue melihat apa yang dilakukan itu. Subhanallah. Bayangkan bagaimana tangan kita bicara, kaki kita menjadi saksi, kita tak bisa ngomong apa-apa di saat itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah ini, sebaik-baik bekal adalah takwa, diambil dari Al-Baqarah ayat 197. Mari kita baca. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, ini Al-Baqarah 197. Di segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian selanjutnya, nah, pakaian terbaik dan lebih baik adalah takwa juga. Ini. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasul taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, siapa anak cucu Adam? Kita ini anak cucu Adam. Kita dihimbau, ditegur, dipanggil, wahai anak cucu Adam. Nah, kalau dipanggil wahai anak cucu Adam, jawabannya apa? Ya, gitu. Ya tentu hati menjadi lebih fokus. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Di pakaian yang paling indah apa? Pakaian takwa. Pakaian takwa itu pakaian yang selalu penuh kehati-hatian, penuh perhitungan dalam kehidupan. Maka kehidupan itu selalu menjadi perhatian di dalam apa yang kita ucapkan, di dalam apa yang kita lakukan, dan di dalam apa yang kita putuskan. Selanjutnya,
Nah, tanda orang yang bertakwa. Nah, ini tanda orang yang bertakwa. Apakah saya ini bertakwa atau tidak? Nah, ini tandanya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, yang menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini tanda orang-orang yang bertakwa. Tanda orang yang bertakwa pertama beriman kepada yang gaib. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, ini ciri-ciri orang yang takwa. Dan mudah-mudahan pada hadirin ini semuanya memiliki ciri seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, mempersiapkan bekal pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mengusahakan amal soleh dan ibadah terbaik. Nah, mengusahakan amal soleh selalu dan ibadah terbaik. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kita berusaha, kita berjuang, kita melaksanakan sesuatu, maka akan memperoleh apa yang telah diusahakannya. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, janganlah mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kemarin ada orang yang melakukan kesalahan puluhan kali pada waktu yang lalu, kira-kira begitu. Sehingga orang yang diperbuat itu sudah tidak tampak katanya. Maka bagaimana itu menjadi hal yang harus diselesaikan, bertanya kepada seorang kiai. Pak Kiai, gimana saya itu memohon ampunnya kepada si orang yang sudah tidak tahu di mana katanya. Dan Kiai Sepuh di situ menjawab, maka dengan memohon ampunan kepada Allah dan memohon ampun orang yang pernah kita lakukan kesalahan kepada mereka, itu salah satu cara kata seorang kiai. Karena sudah tidak tahu lagi di mana itu orang. Jangan mengikuti sesuatu, ulangi, wala taqum ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, menginfakkan harta dengan Allah dan berbuat baik. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang-orang yang berbuat baik itu menjadi orang yang disukai Allah, dicintai Allah. Maka selalu kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bertakwa dan memperhatikan perbuatan yang akan kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nomor 4. Selanjutnya, nomor 5, memohon pertolongan dengan sholat dan salat. Dengan sabar dan sholat. Ulangi, memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang selalu berharap di dalam amalnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsentrasi, fokus di dalam sholat hanya memohon, meminta, dan berharap kepada Allah. Insya Allah kehusuan akan muncul. Tapi kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sholat sih sholat, pokoknya kalau belum sholat aku belum tenang. Nah, ini gugur kewajiban. Harusnya suatu menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang nomor 7, masih ada nomor 7, nomor 6. Oh, terakhir ya, memang ini ada gangguan sedikit mungkin ya. Di sini tilkad darul akhirah naj'aluha fil ladina la yuriduna uguluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan maksiat di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ulangi, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Halo? Bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri. Sebagai manusia mungkin ada perasaan sombong. Ketika ada perasaan sombong, ingat kepada ayat ini. Supaya tidak ada hal yang merugikan. Dan berbuat kerusakan juga menjadi hal yang harus dijauhi. Maka bumi, di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu, surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi penguatannya, negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan maksiat di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah ayat-ayat, masih ada nomor 7. Nah ini, menyiapkan amalan yang terus mengalir pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lah." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, memiliki anak yang soleh, ilmu yang dimanfaatkan, dan rezeki yang selalu diinfakkan, disodakohkan, atau dengan sodakoh jariyah.
Ya Rabbal. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah ini doa di akhir kajian ini dalam menyampaikan PPT, karena ada 2 kali doa nih, doa di akhir ini dan nanti doa di akhir setelah kita melakukan hal yang lain. Mari kita baca, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah, itulah timbang aku dengan hisab yang mudah. Ini penting dibacakan, diamalkan, supaya ketika nanti dihisab di hadapan Allah, kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, sehingga selamat yang kita peroleh. Allahumma hasibni hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itulah yang berbahagia kajian pada pagi hari ini, dan bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang kita kerjakan, yang kita lakukan bersama-sama. Sebelum doa akhir kajian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun kalau tidak disebutkan sekaligus disebutkan di awal. Terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari kehadirannya ini. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada para jamaah atas donasi infak sedekah yang telah diberikan yang masuk ke rekening masjid. Terima kasih jazaa mukasyiro. Mudah-mudahan Allah membalaskan dengan balasan yang berlimpah ruah. Amin. Amin. Kepada para jamaah di berbagai kota dan wilayah, insya Allah berkah. Kemudian juga terima kasih kepada pimpinan UPI. Mudah-mudahan UPI tetap menjadi pemimpin yang merasa takut kepada Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian juga terima kasih kepada DGB, Dewan Guru Besar UPI, Prof. Karim dan Prof. Aan, yang selalu berdakwah dengan mengirimkan ajakan-ajakan di dalam kajian ini, insya Allah menjadi amal soleh. Amin. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dekan APBS, Profesor Dr. Hajatri Indri Hardini MPD, yang menyiapkan fasilitas dengan Zoom yang kita manfaatkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, memberatkan timbangan amal nanti di alam akhirat. Amin. Hari ini sampai 400 orang lebih saya lihat tadi, mudah-mudahan menjadikan Ibu Deka 401 orang Prof yang hadir. Dan UPI semuanya dan hadirin timbangan amalnya lebih berat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kru UPI ini, kru TV UPI maksudnya di sini yang juga menyiarkan lewat TV UPI-nya. TV UPI selalu mengedukasi generasi para remaja untuk selalu dekat pada ilahi dan terpuji dalam kehidupannya. Amin. Kemudian juga rekan di lingkungan UPI juga ada yang hadir, ada yang tidak hadir, tapi yang tidak hadir tetap hatinya hadir di dalam kegiatan ini, insya Allah berkah. Direktur kampus daerah juga ikut bergabung dari Tasikmalaya, dari Sumedang, dari Cibiru, dari Purwakarta, dan dari Serang, selalu hadir, mudah-mudahan bertambah berkah dalam kehidupannya. Kemudian juga sesepuh Al-Quran, Profesor Juntika dan Dr. Mufid, ini juga selalu hadir, dan terus berdakwah di kampus dengan mengembangkan akhlak yang terpuji. Para mahasiswa memang tidak hanya cukup ilmu, tapi ilmu dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji menjadi penyempurna dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Rabbal alamin. Terima kasih pimpinan. Juga ada PBA nih. Jadi PBA itu pendidikan bahasa Arab. Di sini tadi ada Pak Ahmad Ali. Ini tadi sedang sakit. Ada mudah-mudahan Pak Ahmad Ali sehat walafiat. Kemudian Ibu Nunu dan Ibu Mia dan Pak Rinaldi selalu hadir. Mudah-mudahan segala urusan yang sedang dihadapinya diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ini Warek dari Unus Pak Dr. Haji Hendi S. Mukhtar MPD. Terima kasih Prof. Sami-sami buat para alumni
para mahasiswa yang sedang nyusun disertasi, yang mungkin ada yang sedang kebingungan, melalui pengajian ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Amin, amin. Nuhun, Prof. Nuhun. Pak Warek kemarin minggu yang lalu sedang di Mekah, alhamdulillah sekarang sudah hadir kembali. Kemudian juga Prof. Pak Dr. Marwan, dosen Uninus dan sekaligus beliau adalah polisi, selalu ngaji supaya menjadi hamba yang penuh dengan ridho ilahi. Terima kasih. Kemudian prodi PU dan karakter ini satu-satunya program studi di Indonesia yang menghantarkan ilmu-ilmu kepeuan dan karakter. Di sini para calon doktor S3 PU dan karakter juga dari BPIP hadir ini. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga ikut ngaji. Mudah-mudahan menjadi para mahasiswa calon doktor yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sudah jadi doktor, yang sedang disertasi, selalu Allah mudahkan urusan-urusan kita. Terima kasih. Kemudian Dr. Bambang Robandi ini Kaprodi Pedagogik dan para pengurus dan jamaah DKM Al-Hijrah Leuwi Gajah Cimahi ikut menyimak. Mudah-mudahan prodi pedagogik menjadi prodi yang sangat dan banyak diminati oleh para guru pendidik di Nusantara. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya terima kasih kepada Kiai Haji Riyad Jamil Pesantren Suryalaya. Halo Kiai, selalu hadir dari Suryalaya. Insya Allah berkah di dalam. Amin. Terima kasih. Kemudian juga KBSA nih, keluarga besar dari keluarga besar Haji Saifuddin dan Az-Zahra dari Cianjur Selatan dengan Ibu Sobaria dari YBSA hadir bersama-sama, yayasan dari Pelemburan di Lembur di Cianjur Selatan. Mudah-mudahan tambah berkah dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga Bapak Yoyo Surya Kusuma juga di sini ikut hadir bersama-sama, anak, kemudian cucu menantu dan ibu hajinya bersama-sama, mudah-mudahan berkah dan sehat walafiat. Kemudian Bapak Agil, Bapak Haji Agil ini FAI Unsika hadir. Halo. Nah, Waalaikumsalam, Mas Prof. Assalamualaikum wabarakatuh. Mudah-mudahan berkah selamanya. Amin. Bapak Sahroni Maksum MPI PAI Unsika Karawang juga hadir. Terima kasih. Hatur nuhun, Prof. Hatur nuhun. Insyaallah manfaat. Kemudian yang selanjutnya Bapak Buset Kuswari ini dari Assalamualaikum, hatur nuhun, Prof. dan DKM Baitul Amanah Lembang di situ kumpul Ya, assalamualaikum, hatur nuhun. Susu murni pagi-pagi ini Pak Buset. Kemudian juga Profesor Dr. Rahman ini MPD, dosen S3 Pasca Sarjana SPSUB dan teman-teman para sarjana angkatan 79 beserta DKM Baitul Rohim dan para jamaahnya ikut hadir. Terima kasih Prof, semoga berkah selamanya. Kemudian LPK Pramedia juga hadir, insya Allah berkah. Keluarga besar MTSN 2 Bandung Barat, halo, semoga lancar segala yang dicita-citakannya. Pengurus MGMP IPA MTS Provinsi Jabar juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Dan seluruh sivitas akademika UBK juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Mohon juga ini Pak Rektor UBK, Rektor Apoteker Trisno M. Hakes. Halo Pak Rektor hadir. Insya Allah berkah. Hatur nuhun, Prof. Peserta seluruh sivitas akademika UBK, para wakil rektor, kepala LPM dan LPPM, terima kasih. Insya Allah berkah. Pengelola LPPM Pak Eki Pradinita, kemudian SKPMM, kandidat doktor juga hadir, terima kasih. Pengelola beasiswa dan PKM Asep Haid Indarna juga hadir, SPD KEP, kemudian juga pengelola perpustakaan UBK Ibu Zakia Hilmi juga hadir, para kepala cabang PSDKU Serang,
Hajah Riyani, halo. PSDKU Subang, Ibu Siti Rohma. PSDKU Kendal, Pujiati Suryaningsi juga hadir. Terima kasih. Bendahara STI KEP PPNI, Ibu Hajah Imas Cucu SPDMM, tadi kelihatan ada. Terima kasih. Hatur nuhun, Prof. Dan sama-sama Dr. Eki Baihaqi MSI, Sekretaris Arti Pena Jabar juga hadir. Terima kasih. Kemudian Ketua HPTS Jabar Dr. Yani Supardan juga hadir. Ketua Aptisi Komisariat 4B Dr. Asep Sujana juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Ketua DPW PPNI Jabar Dr. Budiman, halo, terima kasih, insya Allah berkah. Keluarga besar Haji Maman dan almarhumah Haja Khawariah juga hadir bersama-sama. Hatur nuhun, Prof. Alumni Alhamdulillah, Maka asal Bogor, Om Rudi Irawan juga hadir, insya Allah berkah. Ketua BKMC, nah BKMC hadir lagi nih. Bakti Kencana, motorcycle, tukang memotoran ngaji dulu biar berkah, mantap, insya Allah berkah. Kemudian juga kepada Kepala Rumpun Keilmuan Keperawatan Prodi 3 Keperawatan Adetika SKEP, NERS MKEP juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Taklim Asyukur, Perum Palatan Kencang R14 Desa Cihanjuang, Kecamatan Mangku, Kabupaten Serdang. Sehat selalu, Prof. Amin. Sama-sama. Kemudian Bapak Yosef Sutarman, SPAI yang bisa serang. Assalamualaikum, terima kasih Prof. Kemudian FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, halo teman-teman dari Banjarmasin, dari Lambung Mangkurat juga sama-sama hadir, insyaallah berkah. Sivitas Akademika Universitas Buana Perjuangan Karawang juga hadir, terima kasih. MKKS Terima kasih, Prof. Barat juga hadir. Nah, di sini Bapak Dr. Yayat. Halo Pak Dr. Yayat, selalu sibuk dengan kegiatannya, insya Allah berkah. Kemudian Al-Latif Islamic School Bandung juga hadir. Terima kasih dari para santri, saya kelihatan ada tampak di dalam layar, insya Allah berkah dan lancar segala urusan. Kemudian Man 1 Kota Sukabumi juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Man 2 Ciamis juga hadir, terima kasih. Kemudian Poltekpar MHI Bandung, para dosen dan mahasiswa ikut hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Unikom, Universitas Komputer, di sini ada mahasiswa, ada dosen, mudah-mudahan pimpinan universitas juga menyimak, insya Allah berkah. Kemudian SMP SMA PGRI Bantar Gadung Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. Bapak Aep dari Darul Usama, halo Pak Aep dari Renca Ekek. Menurut beliau pengajian disiarkan lewat speaker masjid karena ibu-ibu kuotanya sangat terbatas, mantap, insya Allah berkah. Kemudian juga Bapak Ahmad Sujani dari Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Agom Kota Tangerang juga hadir, terima kasih. Bapak Yayat sudah lihat dari KMTSN Bandung, halo Pak Dr. Yayat sudah hadir, terima kasih. Sama-sama. Kemudian Ibu Aisyah, nah Ibu Aisyah ini TK PGRI Wilayah Karya Kota Sukabumi, ajak perudak mendengarkan pengajian, insya Allah berkah dan guru-gurunya. Kemudian SMPIT Alpaz juga hadir bersama-sama, insya Allah berkah. Ponpes Tahfidz Quran Fantastis Depok, masya Allah, fantastis, luar biasa, hadir, insya Allah berkah. DKM Masjid Al-Falah dan Jamaah Masjid Al-Falah ini kelihatan tempat penyiaran kegiatan ini pada hadir, mudah-mudahan berkah. Ibu Witaningsih dari PAUD Inklusi HBW Sukoharjo, alhamdulillah hadir. Hatur nuhun, Prof. Mulina Kiai Haji Dr. Dung Rahmat Hidayat dari kampus UPI Kampus Tasikmalaya. Halo Kiai hadir, insya Allah berkah dan sehat walafiat. Kemudian SMP PGRI 1 Cidahu Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir. Bapak Profesor Dr.
Yapandi dari IAIN Kalimantan Barat juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Siti Khairiyah Aulia dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Diskarpus Kota Depok selalu hadir, insya Allah berkah, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Untan Bapak Riyadi juga selalu hadir, insya Allah berkah. Pengawas Kota Depok Bapak Sukamto juga hadir. Profesor Erdi Sarimana MPD dari Unpad Bogor, pimpinan perguruan tinggi di Unpad, Wakil Rektor dan juga yang lainnya pada hadir, mudah-mudahan berkah. Ikatan Guru Indonesia IGI wilayah Jawa Barat juga hadir, terima kasih selalu berkah. Keluarga besar ADRI Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia juga hadir, insya Allah berkah. Ibu Dr. Devi, Ibu Lia dan keluarga besar IOWKBB selalu menyimak dan hadir, insya Allah berkah. Pak Haji Yunan Bajnas Kabupaten Sukabumi hadir, semoga segala urusan pendidikan dan tugas dakwahnya sebagai pengelola Bajnas diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Askur, pengurus PGRI Kabupaten Sukabumi juga hadir, terima kasih. SMK Nur Kausar Bandung juga hadir. SLB Negeri Brebes Jawa Tengah juga hadir, terima kasih. Stikes Dharma Husada Bandung juga hadir. LPPM UPI Bapak Ahmad, halo, hadir, terima kasih. Kemudian Miss Atarbia Bapak Ajid Abdul Majid SPDI juga hadir. Kemudian IP Garut, nah ini Garut sudah lama kelihatan, sekarang hadir kembali, mudah-mudahan sehat semuanya dan berkah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian SMP Terpadu Az-Zahra juga hadir, terima kasih. Ajid Abdul Majid, alumni Pasca Uninus 2021 juga hadir, terima kasih selalu berkah. Bapak Toto Sunarto Ciputat S3 Uninus, halo, insya Allah berkah. Bapak Fuad Al-Jihad MGMP PPKN Cilacap juga hadir, terima kasih. Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Kopi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek, dan kesibukannya selalu ngaji, ya mudah-mudahan berkah dalam kehidupannya, panjang umur dan selalu beramal soleh. Kemudian juga Ibu Wihartati ini Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Riantoro, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbudristek hadir. Halo, mudah-mudahan berkah di dalam segala sepak terjang kerja sebagai hamba Allah yang dicintainya. Kemudian Bapak Suka, Bapak Muhammad Jerman, Bapak Balai Guru Penggerak Provinsi NTB bersama Bapak Muhammad Irfan hadir selalu, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Tatang Sunandar, Bapak Cucu Sudrajat, Ibu Kokom Komaria, BPGP Jawa Barat selalu hadir dan menyimak, insya Allah berkah. Bapak Ahmad Nurhadi, SLB Karya Mulia Surabaya juga hadir, terima kasih. Ibu Isaris Arwianti, Ibu Vita Resna Dewi, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung hadir, terima kasih. Bapak Ahmad, Bapak Muhammad Sami, kemudian Bapak Muhammad Noval, Ibu Adelina Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur Surabaya hadir, insya Allah. Kemudian Bapak Sudarto, Kepala SMP Negeri Jetis, Sekolah Inklusi Ponorogo, Jawa Timur hadir. Terima kasih Bapak Prof, Pak Abu, Matur Sembandun, Bapak. Ibu Alpa Nur Hasanah, SMA Negeri Sleman, Yogyakarta hadir, terima kasih. Ibu Eis Resnawati, Kepala SLB Wartawan Bandung juga hadir, terima kasih.
Terima kasih Prof. Witanisi Sekolah Penggerak PAUD Inklusi Harapan Bunda Sukoharjo Jawa Tengah. Halo, hadir, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Umi Kulsum, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur juga hadir. Terima kasih. Ibu Roro Martinisi, Ibu Dian Susanti, Duta Rumah Belajar 2017. Terima kasih Prof. Semoga selalu berkah. Amin. Ini dari NTB. Turun. Bapak Sudarman, Kepala SLB Negeri Cimahi Jabar juga ikut hadir bersama-sama. Yang tidak disebut sama-sama berkah selalu turun bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga melancarkan segala Allahumma shalli wa barik wa sallim. Amin ya amin. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan thayyiban. Amin ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nas. Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wal Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wal muslimina wal muslimat wal amwat Antas Samiul Alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Prof. Pak Prof. Bangun Pak Abu Mas Bangun. Ayana. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Abu, matur nuwun Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.